Garsidin, karena kau nulis semuanya, karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hanil Sadikin. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga. Sudah sampai pada penutup di bagian awal ini ya. Saya sebagai pembawa acara mengajak Bapak Ibu semua di bagian awal ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita memasuki acara inti kegiatan ini adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Firmansyah. Kepada Bapak dipersilakan, nanti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Ahmad Fathori. Jadi untuk kegiatan selanjutnya sepenuhnya waktu dan aplikasi ini, link ini saya serahkan kepada Bapak Ahmad Fathori. Kepada Bapak Ahmad Fathori dipersilakan, dan saya selaku pembawa acara pada kegiatan pembukaan ini memohon maaf, mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat banyak kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suara saya masuk. Bisa didengar, bisa. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Ketua Bapak Rahmadi, Wakil Bapak Kepala Dinas, Bapak Hanil Sadikin, sama yang saya hormati juga Prof. Erwis yang hari ini berkenan menghadiri atau berkenan bersama kita dalam rangka pelatihan menulis. Dalam hal ini adalah kegiatan Tanah Laut Writing Supercamp yang dilaksanakan oleh PTL. Insya Allah kegiatan ini akan berseri. Ini adalah seri pertama. Insya Allah akan berlanjut ke seri-seri berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Prof nanti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan profil beliau ya. Jadi kita bersyukur ada Prof di sini. Beliau adalah orang Minang ya, kelahiran di Solo. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa kita bahwa banyak sekali founding father yang berasal dari Minang ya, kurang lebih 10 ada, mungkin lebih seperti itu. Hampir dari sekian founding father yang berasal dari Minang itu adalah penulis semuanya. Katakanlah M. Nasir, katakanlah Agus Salim, Muhammad Hatta, dan seterusnya. Sampai Tan Malaka juga. Dia adalah orang Minang yang memang seorang tokoh nasionalis, founding father kita, yang ada yang Islamis juga, termasuk Sultan Syahrir ya, adalah founding father kita yang memang penulis seperti itu. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan ada orang Minang yang berada dan berdomisili di Kalimantan Selatan, yaitu Prof. Ersis. Semoga dengan adanya beliau di Kalimantan Selatan bisa menambah kesempatan kita warga Kalimantan Selatan untuk semakin meningkatkan literasi dalam hal ini, dalam hal menulis ya. Karena dengan menulis maka sejarah atau meskipun kita sudah meninggal, kita akan dikenang sepanjang masa seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat di Google atau di pencarian Google, Prof. Ersis akan banyak keluar, terutama jurnal-jurnal beliau ya, yang beberapa juga sudah terindeks Scopus, dan juga di Google Scholar ya, yang sudah banyak disitasi oleh beberapa jurnal-jurnal yang lain. Oleh karena itu, masuk juga tulisan-tulisan beliau yang non-fiksi maupun fiksi ya, sangat banyak sekali yang mungkin tidak, kalau saya sebutkan di sini tidak cukup waktunya seperti itu, malah banyak dimakan untuk kegiatan untuk menyampaikan beberapa karya-karya beliau.
Oleh karena itu nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui apa saja karya beliau, nanti bisa langsung cari di mesin pencarian Google seperti itu. Untuk efisienkan diskusi kita pada malam hari ini, langsung saja kepada Prof. Kita berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan materi ya untuk kegiatan Rating School Rating Supercamp pada malam hari ini. Kepada Prof. kami persilahkan. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, suara saya bisa didengar jelas? Jelas. Prof. Jelas, Prof. Oke ya. Saya minta dulu panitia memutar apa ya PPT saya yang saya kirim. Silakan diputar dulu. Ini enggak ada yang bisa? Proses, Prof. Pak Mandi. Oh iya, Pak. Saya sudah bagi, maksud saya itu dibagi di sana lalu didengar dulu gitu lah. Oh ya, sebentar, Prof. Nah, ini sebelumnya saya pengen didengar dulu. Coba. Bisa? Sebentar, Prof. Saya buka dulu. Sambil menunggu, Prof, bisa pengantar sebentar dulu. Oke ya, kalau nggak Bisa, bisa juga sudah, nggak Pak Prof. apa-apa. Oke, kita mulai aja. Kan ya, oke. Bisa dilihat, Pak Prof. Siap. Bisa, Pak Prof. Silakan Pak Ahmadi untuk di-share screen dulu, Pak Rahmadi. Sudah, Pak Prof. Belum keluar, Pak, gambarnya. Saya. Kita ulang ya. Bisa didengar? Oke, Pak Rahmadi. Oh ya. Sudah. Audionya mati, Pak Rahmadi. Mau? Punya saya mau. Mungkin diulang dari awal, Pak. Itu sudah di tengah. Udah nggak apa-apa deh. Nggak, itu anunya nggak mendukung itu. Kita beli aja dulu. Laptopnya, nah. Itu nggak mendukung anunya peralatannya. Oke, nggak apa-apa. Oh. Di anu aja, di skip aja. Nanti diputar aja masing-masing di anu kan bisa. Itu di YouTube itu. Iya, betul. Baik, Prof, nanti kita bagikan ke grup. Oke. Sudah dibagikan Sudah, dari Prof. kemarin. Ya, sudah dibagikan. Ya, silakan Pak Prof. Oke ya, jadi kita mulai aja ya. Nah, ini judul kita itu menulisnya mudah. Sengaja hanya dibuang. Ya, supaya dia betul-betul sudah mudah lagi. Nah, tetapi intinya itu menulis itu melakukan gitu loh. Mudah itu apa? Kalau dilakukan. Ingat ya. Jadi menulis itu mudah kalau dilakukan. Kalau diangan-angan nggak bakalan bisa menulis. Oh, tapi kada hati-hati. Akan berdesak-desakan tadi. Oke, ya. Intinya siapa yang tidak Ini mau loh, Pak, sampai, Pak. Ibu tadi bukanya lampu. Pak, sepion. Oke, minta itu anunya petugasnya yang tidak bicara itu di mute dari Pak Rahmadi, bantu ulun jadi
Host, Pak. Ya, oh, tadi saya kata kalau Pak. Ini SOM bayar. Ini Pak Ramadi sudah berapa kali nih melakukan online ini? Udah mau naik sendirian. Baik, Prof, silakan, Prof. Silakan Pak Prof. Suara Pak Prof termut. Dimut dari sana tuh. Oh. Prof. Bukan di komputer saya. Saya ulang lagi nih. Oke, bisa dengar? Oke ya. Siap. Yang lain nggak usah diutak-atik anunya, peralatannya. Ya. Sekarang izinkan saya aja yang bicara dan lainnya di mute. Ya, oke. Nah, gini ya. Kita itu pertama kali diperintahkan oleh Allah bukan salat. Tetapi Jibril menyampaikan pada Rasulullah, Iqra. Ya. Iqra, Iqra bismika razi, falak, kalakal, dan seterusnya. Jadi membaca. Nanti akan saya terangkan bagaimana hakikat membaca. Membaca itu adalah menulis. Itu intinya. Ya. Jadi Anda kalau membaca, ya, tanpa membaca, Anda nggak mungkin bisa ngerti. Bacaan sholat saja misalnya, itu nggak bisa ngerti. Jadi Jibril sengaja membawa perintah yang pertama itu adalah membaca. Jadi membaca itu kewajiban yang lebih wajib dari kewajiban. Ya. Menulis di mana? Kita menulis di otak. Jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita menulis di otak. Makanya Allah itu memberikan kita, otak itu mungkin kecil ya, nggak nyampe sebesar kelapa. Tetapi dia itu berisi neuron, bahasa kitanya itu sel saraf, sebanyak 1 triliun. Yang kita pakai itu biasanya hanya 100 miliar. Sementara 900 miliar lagi terabaikan. Begitu hebatnya neuron, itu satu neuron itu bisa berkoneksi 20.000. Kalau Anda memulainya dengan perintah Allah, membaca, membaca, dan membaca. Kalau tidak, apa yang terjadi? Dia akan menjadi raksasa tidur di kepala Anda. Anda harus yakini itu. Banyak orang membawa otaknya kemana-mana, tapi otaknya itu isinya kosong. Dan itu dia nggak akan pernah bisa menulis. Karena kenapa? Yang dia tulis itu bukanlah yang seharusnya ditulis. Ya, oke. Jadi setiap orang itu udah dimodalin. Nggak ada orang dilahirkan bodoh. Orang cacat ada. Tapi semua orang itu dilahirkan cerdas. Manusia born to be a genius. Dilahirkan sebagai orang cerdas. Nah, kenapa ada orang bodoh? Ya karena dia nggak baca. Atau orang tuanya ngajarkan yang membaca bukan yang seharusnya dia baca.
Nah, membaca itu adalah menulis. Kenapa menulis? Ini saya contohkan. Saya mungkin di tanah laut itu ada yang lebih duluan dari Anda. Saya zaman Pak Toto sudah di tanah laut. Zaman Pak Danje itu hari-hari. Saya yang membuat buku sejarah dan potensi tanah laut. Zaman Pak Danje. Zaman Pak Toto itu, Bupati Anda, saya banyak sekali membuat publikasi tentang tanah laut. Oke, nah itu cerita lain. Ya, sehingga saya hafal itu seluruh pantai-pantai di tanah laut itu. Misalnya begini, suatu kali Anda pergi ke Tabanio atau Batakan. Anda pandang laut. Lihat, luas sekali. Setelah Anda pandang, sesungguhnya Anda ngapain? Sesungguhnya Anda menulis di otak Anda. Melalui mata. Anda membaca melalui mata Anda. Itu ketika Anda memandang sesuatu, Anda tidak fokus, Anda tidak serius, Anda sudah celaka. Anda tidak akan pernah menulis laut itu di otak Anda sebagaimana laut. Jadi ya, kalau Anda sudah melakukan kesalahan demikian, Anda tidak akan pernah menjadi penulis. Ya. Lalu Anda dengar suara laut tadi mendengung melalui telinga Anda, itu apa yang Anda lakukan? Anda menulis tentang bunyi laut. Bagaimana ombak itu bergulung-gulung dan menimbulkan bunyi. Kemudian, kalau tangan Anda celupkan ke air laut itu, lalu Anda jilatkan, itu lidah Anda itu akan merasakan air laut itu asin. Anda sedang ngapain? Sedang menulis di otak. Ketika Anda baui laut itu tidak sama dengan bau sungai, tidak sama dengan bau air, Anda sebenarnya sedang ngapain? Anda sedang menulis. Ketika Anda raba air laut itu berbeda rasanya. Rabaan Anda itu dengan batu, dengan kayu, Anda sebenarnya sedang menulis. Bahwa sesungguhnya panca indera Anda adalah menulis tentang laut. Tiap orang adalah penulis. Kalau orang itu menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan penciumannya, mendengarkan pendengarannya, mendengarkan rabaannya dengan benar. Kalau Anda melihat air laut itu hitam, padahal air lautnya biru, itu Anda sudah keliru memasukkan informasi ke otak Anda. Artinya Anda menulis salah. Saya pastikan Anda akan kesulitan menulis. Kalau Anda kuliah, mata Anda melotot sama dosen, tetapi telinga Anda mendengarkan lagu, saya pastikan tidak akan mengerti apa yang dikuliahkan oleh dosen. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu bukan sembarangan. Ya. Oke. Itu satu hal. Hal berikutnya, di luar panca indera, Anda mempunyai pikiran. Anda mempunyai feeling. Anda mempunyai jiwa. Itu sudah diberkati sebelum Anda lahir. Kalau Anda belajar pendidikan, kalau ibu Anda itu seorang yang suka iri dengan tetangga, lalu dia mengandung
anaknya nanti akan menjadi orang yang iri sama tetangganya. Kalau bapaknya, maka anaknya nanti akan jadi koruptor. Namanya itu pendidikan pranatal. Makanya kalau orang Islam itu disuruh baca Al-Quran, segala macam. Ketika kita lahir, didengarkan azan. Nah jadi sebenarnya di panca indera, itu di tubuh kita juga sudah semuanya itu apa? Semuanya itu untuk menulis diri kita. Menulis objek yang di luar diri kita. Nah sekarang saya pastikan, setiap orang adalah penulis. Setiap orang pasti bisa menulis. Kalau ada orang berkesulitan menulis, cari saja di mana salahnya. Apakah ketika dia melihat objek itu matanya tidak digunakan secara benar, atau telinganya, atau hidungnya, atau pikirannya, atau perasaannya, atau jiwanya. Tetapi kalau Anda pergi misalnya ke Batakkan, semuanya Anda gunakan, begitu Anda sampai di rumah, coba ceritakan. Apa tadi yang Anda lihat di Batakkan, itu dalam 5 menit Anda sudah bisa membuat sekian halaman. Pasti. Dan saya menulis artikel jarang yang lebih dari 10 menit. Selesai saya tawaf keliling komplek, jalan kaki pagi-pagi, saya nulis, itu biasanya nggak nyampe 10 menit. Anda bisa lihat, pukul 5.50 saya sudah publish biasanya. Itu contohnya. Nah, lalu apa? Kalau kita tadi itu pastinya dan informasi itu tidak cocok dengan itu, ketika kita menulis, kita akan panik. Ya, kita akan panik. Kadang-kadang kesalahan elementer itu kita kadang-kadang merusak. Saya kadang-kadang prihatin mendengar pejabat puluhan tahun ngajar membedakan presensi dengan absensi aja nggak bisa. Mana absennya loh? Orang dia hadir, dia tanyanya absen. Absen itu artinya orang yang tidak hadir. Lalu disuruh tanda tangan. Nah, itu lebih gila lagi. Itu dari apa? Itu dari informasi yang dia dapat di otaknya itu, lalu ditulisnya di otaknya. Dalam Persis Writing Theory itu namanya menulis di otak. Itu sudah nggak benar. Air di rumah kamu jalanlah. Itu gimana ceritanya air mau jalan? Kalau orang-orang yang seperti itu menulis, itu dia nanti akan merusak generasi. Pulang pergi jadinya. Gimana ceritanya pulang dulu baru pergi? Macam-macam itu. Jadi saya ketawa-ketawa. Kalau orang-orang yang apa namanya? Ya, tapi oke lah. Jadi ingat ya, saya ingin membangun mindset baru buat Anda bahwa menulis itu tidak susah. Kenapa? Karena itu pekerjaan kita hari-hari. Setiap hari kita menulis, sadar. Ketika mimpi pun Anda menulis. Ingat ya. Tidak Anda pikirkan, tidak ada perasaan, tidak ada apa-apa, tidak ada pendengaran, mimpi. Sesungguhnya Anda menulis. Apa buktinya Anda bisa ingat itu? Apalagi kalau mimpi pacaran. Atau mimpi selingkuhan. Jangan-jangan Pak Rahmat diulang-ulang itu. Misalnya, ini misal ya, jangan sarik lah Pak Rahmat lah. Jangan terlalu tegang juga lah. Saya itu agak tegang tadi itu gitu. Saya itu tidak pernah mengizinkan orang terlambat kalau kuliah dengan saya. Karena apa? Itu perintah agama saya. Allah itu berfirman, wal asri. Dia itu bersumpah demi waktu. Jadi kalau orang yang suka terlambat itu dia bukan penulis. Ya. Nanti kita akan bahas lagi, ya. Jadi itu ceritanya. Jangan pernah panik.
Kenapa harus panik? Wong kita hari-hari nulis kok. Saya bisa gambarkan bagaimana lika-liku jalan ke hari. Kenapa? Ketika mata saya gunakan. Saya bisa hitung tangga kantor bupati Anda itu. Karena kalau saya lihat tangga di mana aja, saya hitung. Saya gunakan yang saya bilang tadi, mata saya, telinga saya, hidung saya. Nah, begitu saya sampai di rumah, saya tulis. Mudah aja kok. Jadi orang heran kenapa saya bikin buku tentang menulis saya sudah 35. Kalau buku lain saya nggak bisa ngitung lagi. Lebih 100. Susah nulisnya? Enggak. Saya biasa-biasa aja. Saya ngajar ke kampus, saya meneliti, saya bawa mahasiswa, kasih ceramah, jalan-jalan, menggauli istri. Sama saja. Nggak panik juga menulisnya, malah enjoy-enjoy aja. Ya, karena apa? Yang saya bilang tadi, itu adalah pekerjaan kita. Jadi menulis itu sebenarnya seperti ini, tergantung dari input. Input itu lewat apa? Lewat mata, telinga tadi. Kalau inputnya sudah benar, itu diprosesnya mudah. Coba misalnya, kenapa orang susah bikin tugas? Karena dia tidak menguasai materi kuliah itu. Kalau mau tugas ini, ingat dulu apa yang dimaksud dengan kiat. Lihat dulu kamus. Teori sosiologi Durkheim kayak apa sih? Lihat lagi buku. Ya kalau bukunya ada, cari lagi ke sini. Jadi habis waktu untuk itu. Kenapa? Karena di input tadi kita nggak benar. Ya. Di panca indera tadi, di mind, di feeling, di soul kita nggak benar. Tapi kalau kita benar kan enak aja. Kalau kita baca Al-Fatihah, coba Anda pernah mikir nggak? Begitu Anda salat baca Al-Fatihah, nggak perlu mikir, tidak perlu energi. Karena kenapa? Dia menyatu dengan diri kita. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu sudah hafal aja, nggak perlu mikir. Itu hebatnya Allah itu. Jadi sesuatu yang dikuasai dengan benar, itu dia akan menjadi bagian dari diri kita. Misalnya para nanti jadi kepala sekolah, masa bikin pidato aja nggak bisa? Contohnya, pidato bikin orang 10 orang bikin pidatonya aja. Ngabis-ngabisin waktu aja itu. Itu contohnya ya. Oke, para mat, tapi jangan sarik ya. Nah, menulis itu dia apa? Di output. Kalau pikiran inputnya benar, prosesnya benar, di output. Di outputnya juga benar dia. Santai aja kok. Apanya yang susah? Pastilah air laut itu asin. Kalau nggak asin kenapa? Nah, itu masalah. Nanti kita kaji lagi. Ya. Jadi ingat, yang paling penting itu adalah input. Seperti tadi. Kalau kita melihat pantai, lihatlah itu pantai, bukan bukit. Kita ngelihat pantai, yang direkam di otak bukit. Wah, itu jadi kacau. Nanti ketika dia proses, kacau balau dia. Kenapa orang begitu menulis, dia pusing pikirannya? Karena informasi yang dia tulis di otaknya tidak benar. Kalau benar kan sederhana aja. Mudah saja ya. Oke. Nah, biasanya kalau orang-orang yang tidak tadi yang bilang tadi itu memasukkan informasi, dia akan di sini dia akan membentuk mental block. Alasan aja. Katanya nggak bisa nulis. Padahal pekerjaannya menulis hari-hari seperti yang saya katakan tadi. Nggak ada mood. Wah, saya nggak peduli dengan mood. Emangnya mood itu diciptakan. Pokoknya saya itu habis jalan kaki pagi nulis titik. Mau berkelahi kah dengan istri malamnya, mau hujan kah hari, mau anjing mengonggong kah, nggak mau peduli. Pokoknya pagi nulis. Artinya mood itu diciptakan. Busy. Waduh, saya bisa. Siapa yang paling sibuk di sana? Rahmat. Lebih sibuk saya. Tapi nggak ada hubungannya sibuk dengan menulis tulisan.
Saya begitu S3, tahun pertama itu saya nulis 10 buku. Kenapa? Karena saya banyak dapat informasi baru, tulis tok 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 tok, tok. Mengganggu kuliah saya, lihat aja. Ada di datanya. Orang kuliah 5 tahun, saya 2 tahun. Itu contohnya ya. Lalu ada lagi yang takut salah. Ngapain takut salah? Kalau salah gimana? Perbaiki. Contoh kayak gini. Mudah. Kurang hanya tinggal tambah. Nah, apa susahnya? Kan gitu. Kalau dengan yang lain kalian berguru, ditakut-takuti nanti dengan saya aja. Ya. Kalau salah, kita perbaiki, kurang kita tambah, lebih kita potong. Ngapain takut? Nulis di FB salah kan dibetulkan orang, oh Bapak salah ini, alhamdulillah. Kan mudah. Tapi kalau kita pendusta, urusannya panjang. Sama dengan orang-orang yang menulis skripsi, begitu skripsinya selesai, wah rasanya dia jadi raja. Lalu disuruh nulis nggak bisa dia lagi. Skripsi itu karya tulis dia yang pertama dan terakhir. Kenapa dia bisa nulis skripsi? Karena dibimbing oleh dosennya. Kalau nggak dibimbing, begitu, oh ini skripsi ulun, hebat. Gimana mau hebat? Idenya ide pembimbing, cara berpikirnya pembimbing. Itu nggak ada masalah, sama dengan kita menulis skripsi. Ada yang nolong. Jadi nggak usah takut. Hanya menggunakan 26 huruf, dikit. Dari 26 huruf itu, hanya 12 yang sering kita pakai. Kita jarang pakai Z, pakai Q. EO. Lalu kita bisa membuat kalimat demikian banyaknya. Bayangkan 26 huruf. Aduh. Kalau angka itu hanya 10. Tapi ingat, dari 10 angka itu kita bisa membuat notasi bertriliun. Dari 26 huruf itu kita bisa membuat ribuan buku. Itu aja, gampang aja kok. Gimana susahnya? Hurufnya itu aja. Ya, sehingga misalnya EMC kuadrat Einstein itu untuk menulis sih sebenarnya tidak terhingga. Karena apa tadi? Ingat yang dahulu tadi, kita itu diberikan otak, diberikan neuron yang unlimited. Oke ya. Nah, saya sedikit bercerita tentang saya. Buku pertama saya tentang menulis itu adalah Menulis Sangat Mudah. Sekarang buku menulis itu sudah 35 buku. Ya, saya menulis tentang menulis. Jadi dari menulis mudah, menulis tanpa berguru. Jadi kalau Bapak Ibu malas berguru, nggak usah berguru. Saya sudah bikin bukunya tentang menulis tanpa berguru. Mau zikir menulis ada. Mau menulis di otak ada. Lengkap. Ini kalau saya cetak lagi, ya insya Allah nanti bisa jadi 50 buku. Ya.
Nah, ini buku terakhir saya. Ini ada Tanah Laut nih, satu bab di dalamnya di sini. Bulan Ramadan misalnya, saya nulis satu buku. Karena ya setiap malam lah, menjelang tidur, habis tarawih, nulis satu tulisan. Tulis. Saya santai-santai aja nulis, saya nggak mau nulisnya dalam seminggu. Pernah nulis dalam seminggu? Pernah. Satu buku saya tulis dalam seminggu. Kok bisa? Ya bisa, saya tulis kok. Nih, menulis mari menulis. Seminggu aja saya tulis. Pokoknya saya mau nulis pengen seminggu. Ya saya tulis, seminggu selesai. Susah? Enggak susah kok. Karena kenapa? Selama kita membaca, mustahil susah menulis. Yang susah menulis itu kan orang-orang yang anggap dia tahu segala hal. Karena kenapa? Menulis itu belajar. Kita membaca yang tersurat. Di balik yang tersurat itu ada yang tersirat, namanya makna. Kita membaca tanda-tanda alam, kita membaca kebesaran Allah itu setiap hari. Dan itu masuk ke otak kita. Kalau membuat otak kita lumpuh, ya sudah. Nggak usah dikeluarin. Menulis satu di antara caranya. Yang lain apa? Ya berbicara, mendongeng, berhayal, terserahlah. Tapi maksud saya seperti itu. Jadi kalau menulis dalam sebulan itu 2 buku itu susah kok. Buktinya apa? Lah ini buktinya. Saya perhatikan saja, begitu Ikatan Penulis Talak, ini berarti kan penulis sudah hebat-hebat nih. Kan? Apa namanya? Saya perhatikan di sana kan. Kalau misalnya hari buku, wah, diposting buku si Anu, rasanya bangga gitu loh. Loh, kalau mau bangga posting buku sendiri. Jadi kalau Anda ini sudah mengklaim jadi penulis, nanti kalau ada hari buku nasional, posting buku sendiri. Atau minimal buku teman. Loh, ini rasanya gagal, kalau anu ini nggak oke. Nah, jadi selama kita membaca, kita akan bisa menulis. Menulis yang bagaimana? Menulis yang menyenangkan saja. Ya. Itu ada buku saya, Menulis dengan Gembira. Tuh. Nah, Bapak Ibu pun kalau nggak punya duit kan mudah aja. Itu ada di ULM Repo saya ada tuh gratis. Membeli buku itu rasanya rugi benar, beli buku 50.000, 100.000, berpikirnya 3 minggu misalnya kan. Yang gratis banyak. Kayak buku-buku tadi ini, kalau Bapak mau ada nih. Ketik aja nama saya di Repo ULM itu ada. Cari nama saya lengkap. Sama saja isinya. Itu gratis. Tapi kalau pengen koleksi buku ya beli. Oke ya. Nah, jadi kita menulis ya. Saya ya diundang dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya sama aja dengan bapak-bapak. Jadi kalau karena banyak yang meminta saya meresensi novel, mendiskusikan novel, saya nulis novel dulu. Saya nggak berpengalaman nulis novel tentang asap. Kalau cerpen saya nggak ingat lagi berapa yang ditulis. Kenapa? Ya karena tadi saya membaca. Kenapa saya misalnya menulis tentang banjir Banua? Bapak tahulah, heboh. Saya juga pergi ke Kurau. Kenapa saya bisa menulis tentang saya bagi-bagi? Nggak usah ngomong lah. Bagi-bagi. Lalu yang saya lakukan, saya tulis. Jadilah tulisan. Mudah kan?
Tapi kalau kita menghayal aja, menongeng aja, gimana mau nulis? Ya, itu contohnya. Ya. Nah, kemudian juga nulis untuk komprehensi. Ya nulis aja kita kirim. Oh, nanti diseleksi dulu abstraknya, lalu setelah di oke, sebulan 2 bulan kemudian kita kirim, lalu diterima, lalu diterbitkan, lalu datang ke itu, mau ke Eropa, mau lihat kampungnya Messi, ya kayak gitu, nulis saja. Ya. Nah, ini contohnya saya ke Praha, orang seperti saya kan nggak punya duit. Tapi karena ikut konferensi, kalau konferensi kan ongkosnya dibayarkan, makannya dibayarkan, hotelnya dibayarkan, jadi nggak ngeluarkan duit sendiri. Datanglah ke sana. Itu gara-gara apa? Nulis. Nulis yang gimana? Ya nulis yang tingkat internasional. Ya jangan mimpi hanya jadi penulis tala aja gitu loh. Mau dikembangkan sedikit gitu loh. Kalau nggak nanti kita akan jadi jago, tapi di komunitas kita aja. Atau saya ke Spanyol. Ya. Lalu kalau itu apa yang saya lakukan? Ya saya tulis. Jadi buku. Kalau yang ini buku kompresi round ini gimana saya naik bis, bagaimana saya ke WC. Dan ini paling laku buku saya. Karena katanya orang kalau baca buku saya itu rasa-rasa dia sendiri yang berangkat. Loh, kenapa bisa gitu tadi? Karena saya lihat, saya dengar, saya cium, saya raba, lalu saya tulis. Saya itu susahnya kalau dusta. Misalnya saya ketemu cewek cantik, lalu saya bilang ceweknya jelek, lah itu otak saya jadi rusak jadinya. Jadi kalau kelihat yang bagus, tulis yang bagus. Yang kecewa, tulis yang kecewa. Biasa-biasa aja. Saya misalnya pernah kram di Perancis. Ini saya tulis saja kram, malah asik kata orang, oh iya, saya juga ke sana kram karena kedinginan katanya. Oke. Ini jurnal itu. Nah, yang paling menyenangkan saya itu ke Bali. Ya, satu kali saya oleh Raja Ubud, ya diundang lah untuk meneliti tentang local wisdom. Kalau saya bilang, ya dibawa kemana-mana lah, ke Bali lah. Lalu meneliti tentang wisdomnya. Lalu diapain? Ya ditulis buku. Ditulis jadi jurnal internasional. Tuh. Nah, kalau misalnya bapak-bapak, ibu guru, apa segala macam susah menulis, enggak. Saya untuk guru-guru nih, jangankan guru, ini mahasiswa saya suruh nulis. Saya punya 2 jurnal. Nih, tinggal lihat aja di internet, buka. Tuh. Nah, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak-banyak. Ini kita sederhanakan saja. Intinya adalah menulis itu melakukan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Bapak malas berguru, nggak usah berguru, lakukan aja. Tetapi ingat, panca indera kita, mind kita, feel. Saya kira pengantar dari saya cukup sekian. Mari kita menulis. Nggak usah lagi lah belajar-belajar teori nulis gini gitu, nggak usah. Lalu gimana? Tulis saja. Oh, kok berani ngomong gitu? Berani saya. Saya ini doktor pendidikan.
namanya learning by doing. Jadi kalau Bapak lihat, Bapak pergi ke pasar, dia nggak kuliah tentang goreng pisang, tapi goreng pisangnya enak. Kenapa bisa begitu? Dia belajar dari melakukan. Begitu juga tukang lotek, pecel, acil pecel. Seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan panca indera kita menggunakan pikiran kita, perasaan kita, jiwa. Dan saya serahkan kepada moderator. Nah, saya mohon maaf juga karena mungkin terlalu bersemangat. Saya kalau yang begini ini bersemangat. Cuma saya agak lucu juga. Saya kok jadi tegang. Itu barangkali tadi gara-gara yang pertama terlambat, yang kedua peralatannya kurang jelas. Nah, ini pengalaman. Sama dengan menulis. Salah, nggak apa-apa. Tinggal yang kedua nanti kita perbaiki. Saya kira demikian ya. Silakan. Kita masuki sesi berikutnya. Baik Prof, terima kasih. Jadi banyak sekali yang persepsi tentang menulis ya, bahwa semua orang adalah penulis. Ketika kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk hal yang benar itu sudah menulis di dalam otak. Nah, tapi yang kemudian menjadi keynote menjadi kunci kata-kata kunci dalam yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa apabila yang kita kuasai benar, itu akan menjadi bagian dari kita, dan sehingga kita bisa memudah untuk menuliskannya. Nah, ini yang kemudian menjadi bagi ulun pribadi menjadi motivasi baru ya, sehingga apa-apa yang kita kuasai itu harus benar gitu. Nah, insya Allah itu akan menjadi bagian dari diri kita. Tanpa perlu kita menghafalnya atau perlu kita mengulanginya lagi, insya Allah akan ingat di luar kepala. Seperti itu. Mungkin untuk berikutnya ada yang ingin ditanyakan oleh peserta, bisa dipersilakan hidupkan videonya dan angkat tangan, nanti akan saya unmute. Silakan untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Yuk, mudah-mudahan nggak takut. Bertanya aja takut, gratis lagi. Wah. Udah hilangin tegang-tegangnya, jangan tegang-tegang lagi, udah bagus tuh. Santai aja. Siap, Prof. Silakan hidupkan videonya angkat pertama dari Bang Hadanihat. Siap-siap berikutnya ya. Untuk Bang Hadanihat, ulun di unmute dulu ya, Silakan Bang, di unmute. Bang. Siap, silakan Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf baru bisa bergabung Prof. Tadi menyelesaikan dulu ada tugas negara. Begini, kami ini, ulun ini adalah guru di pondok pesantren di Bati-Bati, Prof. Nah, jadi biasanya setiap tahun kami di bulan Ramadan itu mengadakan kegiatan, kalau biasa di sekolah itu sejenis santren kilat Ramadan lah. Tapi namanya kegiatan takmir Ramadan. Jadi setiap tahun itu mencetak buku, mencetak mungkin bisa risalah sedikit lah, keringkasan mungkin materi yang ingin disampaikan di bulan Ramadan tersebut. Tapi yang menjadi kendala kami di sini adalah percetakan itu biasanya kami cuma cetak sendiri, belum berani untuk mencetak ke ke percetakan mungkin, atau percetakan indie atau percetakan manapun. Kami tidak berani, hanya mencetak sendiri di
di pondok itu. Bermodalkan seadanya dengan fotokopi seadanya, kami mulai mencetak kitab itu biasanya. Kemudian di setiap Ramadan itu kami ajarkan kepada santri-santri kami bagikan kitab tersebut. Nah, menurut Prof, bagaimana memperbanyak atau memperluas jangkauan daripada kitab yang bisa yang telah kami cetak tersebut? Itu saja Prof, terima kasih. Minta saran dari itu aja. Ini langsung jawab atau gimana? Baik, Bang. Mungkin langsung saja, Prof. Bisa sambil menunggu yang lainnya menyiapkan pertanyaan. Oke, Silakan, terima Prof. kasih Pak Dani ya. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan sederhana aja tuh. Saya ini dulu juga dari sekolahnya di PGAN, Pendidikan Guru Agama. Harus saya jadi guru SD, guru agama SD. Daraba, darabu, aing kayak gitulah. Nah, saya kasih catatan, itu usahanya bagus. Bagus sudah. Saya dulu waktu menulis itu malah nih buku. Nulis puisi, kasihkan sama teman, nanti jadi buku gede. Tapi itu waktu sekolah di PGA. Masa setelah jadi dosen juga gitu. Itu yang saya bilang tadi itu, kita harus meningkatkan. Ya setelah itu apa misalnya saya lakukan, saya nulis di koran. Lalu gimana? Ya lewat buku. Dulunya susah juga. Tapi ditulis saja. Bapak Ibu, kalau saya nulis itu saya itu dalam bentuk buku. Ya. Jadi sudah ada di komputer itu sudah ada format. Saya pakai PageMaker. Untuk itu apa? Saya belajar bagaimana ngedit fotonya gimana, bagaimana mendesain kulit. Kerjakan sendiri. Lalu perbanyak sendiri. Dulu kalau penerbit belum ada, difotokopi, Pak Haddad. Cuma kalau 10 tahun seperti itu aja, wah itu nggak ada kemajuan namanya. Nanti kalau saya sempat ke pelihari, saya singgahlah ke tempat sampaian itu. Itu nggak benar juga itu kalau lama-lama seperti itu. Ya, harus meningkat. Kalau sekarang saya kan nggak perlu lagi saya harus hamba-hamba sama penerbit. Nggak mungkin lagi. Penerbitnya nanya, ada naskah bukunya nggak Pak? Katanya. Kan beda lagi kan? Tapi awalnya sama dengan Pak Hadani. Mungkin lebih parah saya. Ya, jadi kita harus tingkatkan. Ngerampok aja bupatinya nggak Pak. Minta aja bupatinya. Saya waktu zaman Pak Danje itu dikasih bikin sejarah tanah laut, sejarah dan potensi tanah laut. Rasanya banyak bener duitnya tuh. Nggak ingat lagi. Ya, jadi itu caranya sudah benar, tinggal kita tingkatkan. Itu komputernya bagus-bagus nggak di sana, Pak? Laptop pribadi, Prof. Di sekolah nggak ada? Di pondok ya laptop juga, cuman laptopnya kan di masing-masing guru sudah diberi satu laptop yang dapat. Kalau ada nanti saya kirim mahasiswa saya untuk mengajarkan layout. Jadi layout sendiri aja, saya bikin buku nggak ada layout. Jadi bagi saya itu sederhana. Kalau di buku ini ada kalimat sambung ke halaman berikutnya, itu bukan saya yang layout. Mesti penerbit. Tapi kalau saya pasti habis di sininya. Pasti. Saya punya pola sendiri. Tapi kalau ke penerbit kadang-kadang kayak Gramedia, dia suka-suka dia. Dia 2 halaman aja dihitungnya. Oh, kalau saya kan enggak. Nah ini jadi itu contohnya. Tapi itu mudah. Jadi saya apresiasi ada nih, kalau saya sempat, nanti saya ke sana. Kalau memang di sana itu ada laptop yang agak bagus 3 biji, minggu depan saya kirim mahasiswa saya. Ya, mudah aja itu, nggak susah. Jadi semangat untuk sampein. Kirim alamat ke saya kasih sekolahnya 5 buku tentang menulis. Ya. Oke, saya kira demikian. Silakan dilanjut, Pak Tori. Ya, Prof. Mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan angkat tangan yang hendak ditanyakan. Ibu Indra Tiningsih ya, sama Mas Vegi Tripangestu ya. Oke, silakan Bu Indra Tiningsih lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya di sini adalah sebagai guru TK
Jadi saya Izin Bu, TK mana punya lagi Bu? di TK Pembina ya, TK Pembina Batu Ampar. Oh, oke, baik. Jadi di sini saya itu memang sedikit sih agak suka menulis gitu, bikin dongeng-dongeng gitu. Makanya saya ada ini kesempatan sebenarnya saya ikut. Jadi saya mohon bimbingan aja kepada Bapak Profesor untuk TK ini gitu. Apa batasan-batasan untuk penulisan itu yang seperti apa, kan harusnya simpel, mudah dan mudah dimengerti ke anak gitu. Jadi poin-poinnya bagaimana gitu. Jadi langkah-langkah pembuatan penulisan yang terbaik untuk TK untuk anak PAUD itu bagaimana, itu aja Prof. Terima kasih. Oke, silakan lanjut yang lain. Berikutnya silakan Mas Fegi. Kenalkan nama dan dari mana. Silakan Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fegi Tripangestu. Saya seorang pelajar di salah satu SMK di Tanah Laut. SMA berapa Bang? SMK Pertanian Pembangunan Pelihari. Oh ya. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Prof. Ini kan khususnya saya remaja, ya dikenalnya kaum milenial lah. Nah, bagaimana kita itu menulis buku supaya pembacanya itu bisa tertarik ke buku kita untuk membaca. Nah, kan rata-rata sebagian orang zaman sekarang itu kan mager. Alah, ngapain baca buku kalau ada yang lain gitu. Nah, triknya gimana supaya buku yang kita tulis itu bisa diminati bagi pembaca gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fegi. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Prof. Yang pertama dari Bu Indra Tiningsih, guru TK Batu Ampar, batasan untuk menulis anak TK itu seperti apa? Yang kedua dari Mas Fegi dari SMK PGRI, SMK Pembangunan ya, SMK Pertanian Pembangunan Pelihari, bagaimana kita menulis buku sehingga orang lain itu tertarik dengan buku kita seperti itu. Dipersilakan, Bro. Oke, saya mulai dengan Bu Indar Tingsi ya. Ibu dulu kuliahnya di mana, Bu? Di Mute dulu. Mute. Di Anmed dulu. Bu Indra di Anmed dulu nggih. Nah, ada sini. Silakan Bu Indra. Ibu dulu sekolahnya di mana? Saya sekolah di Semea, Pak. Setelah itu ngajar di TK, terus ngikuti UT gitu, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang jadi guru TK begitu. Jadi memang nggak ada nggak ada arah untuk ke situ sih sebenarnya. Jadi tapi ini ada seperti ini ikut menambah pengalaman gitu, Pak. Terima kasih. Tapi Ibu suka nulis kan? Ya alhamdulillah sih kalau ada dongeng-dongeng, ada lomba-lomba cerita itu ngikut walaupun nggak pernah menang gitu. Ya itu saya kira sudah bagus. Jadi gini loh, kadang-kadang orang mau nulis disangkut pautkan dengan sekolah, dengan duit, dengan suami, dengan lingkungan, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi Ibu nulis ya, Ibu senang dongeng. Iya. Ditulis saja tentang dongeng. Kan sederhana. Iya. Tapi harus selesai. Nanti kirimkan ke saya, kalau saya ada waktu saya baca, saya perbaiki. Hal-hal sederhana saja. Nggak usah juga Ibu guru-guru lah. Masa berguru juga sama Pak Rahmat gitu, ngabisin waktu. Tulisnya. Ibu kalau tahu saya lebih sadis lagi. Saya kalau nulis nggak mau baca lagi, Bu. Saya kasihkan istri saya. Ini salah katanya, baik aja situ kan. Dibaca sama istri saya. Kadang-kadang lah ya, saya nggak mau baca juga. Ke penerbit. Penerbit itu kan punya editor yang digaji. Ya dia yang baik. Masa semua pekerjaan saya? Ibu juga gitu, tapi sekali aja Bu ya. Jangan 2 kali, saya banyak kerjaan juga. Depan. Asal Ibu tulis sampai selesai. Orang-orang bodoh Bu, menulis di komputernya itu nggak pernah yang selesai. Ditulis ini, lalu 2 linea berhenti. Nanti nulis lagi 2 linea. Saya menulis harus selesai. Yeah. Nah, ibu-ibu, saya janji sama Ibu di depan orang ramai ini, nak. Ya. Tapi Ibu harus kuasai diri Ibu dulu. Ini saya tanya Ibu yang porno 1.
Ibu mau jawab? Boleh. Sambil ngetes lah ya, Ibu ini bisa jadi penulis apa enggak? Ibu perempuan. Insya Allah bisa sih Pak nulis. Kita ya. Katanya dia bisa jawab. Ibu perempuan. Iya. Berarti Ibu punya susu kan? Iyalah Pak, udah punya anakku. Ya, Ibu pakai BH. Pakai. Apa kepanjangan BH? Kepanjangan BH apa ya Pak ya? Nah, Itu bahasa Inggris kita nggak tahu jadinya. Enggak udah asal alasan, Ibu jawab aja. Itu contohnya. Itu saya tes kepada mahasiswa itu nggak nyampe separuh yang biasa gitu. Yang ngerti, yang barang yang dia pakai hari-hari itu aja dia nggak ngerti. Saya nanti mau nanya sama Pak Rahmat itu. Ini Vigi ini kan atau Pangestu kan hidup di tengah masyarakat. Ya. Misalnya Pangestu sekarang ini suka apa? Aktivitasnya, Prof. Sukanya, yang kesukanya apa? Mungkin. Jangan mungkin yang pasti aja. Bermain bulu tangkis. Main bulu tangkis. Di kampungnya ada nggak orang yang main bulu tangkis? Ada, Prof. Ada. Nah, artinya ada komunitasnya. Itu ada orang yang suka membaca itu. Tapi bandingkan orang main bulu tangkis dengan orang main bola. Kira-kira banyak yang baca. Mana yang banyak orang suka bola dari bulu tangkis? Menurut saya banyak yang bola. Nah, banyak bola. Berarti kalau gitu kalau kita menulis bulu tangkis, itu pembacanya akan kalah banyak dengan bola. Nah, tergantung kita milih. Sekarang misalnya orang yang misalnya ini di dunia medsos, orang suka yang rumor nggak? Nah, kalau Vegi nulis rumor, kira-kira lebih banyak lagi pembacanya. Nah, itu namanya membaca segmen pasarnya. Ya, nah pilih aja. Paham, Bro. Nah, sekarang gini aja, dari antara sekian banyak orang, kira-kira yang suka nulis banyak nggak? Kalau saya lihat banyak yang nggak suka nulis, Prof. Banyak nggak suka nulis, tapi saya milih menulis. Menurut Peggy saya laku nggak? Laku, Prof. Laku. Buku saya laku. Saya diundang kemana-mana, bukan dalam negeri aja. Tinggal waktu aja lagi. Ini kalau nggak COVID, saya ini sudah sampai ke Polandia kemana-mana ini. Kecil, nggak banyak orang. Nah, sekarang tinggal pilih masing-masing. Pasar itu pasti ada. Hari ini, seorang artis dengan seorang anak orang terkaya di Indonesia ditangkap gara-gara narkoba. No, kan ramai kan? Oh, yang menulis itu coba lihat tuh. Oh, ada yang menulis tentang dia tuh, itu beribu-ribu tuh. Saya lihat tadi, wah ada yang sudah 1 juta membaca itu. Wah, ini kan kalau Pangestu pengen jadi Abu Janda, wah. Kan, pernah baca Abu Janda? Belum pernah, Prof. Hah? Masa? Itu yang ngotok-ngotok itu atau Atta Halilintar pernah? Pernah. Sekali dia bernapas itu 1 miliar. Nah, kan? Karena vlognya itu yang ikuti 18 juta. Atau Raffi Ahmad. Nah, kan ada. Apa yang dibuatnya nggak ada. Atau Mbak Im Wong. Oh, dia bagi ke sana. Dia baginya duit 1 juta, dia dapat 1 miliar. Kan gitu. Banyak. Ya. Sekarang saya tantang, Pangestu sudah berapa lama di Tanah Laut? Sudah hampir 18.
18 tahun. Coba kamu amati Tangkisung, Tabanio, Batakan. Itu pantai yang indah. Jeleknya di sana airnya kuning itu aja. Tetapi yang merusak itu kotor. Coba kamu menulis kampanye tentang bersih itu tanah laut itu akan menjadi daerah sangat kaya. Punya wisata yang luar biasa itu. Khusus wisata aja. 3 kali kamu nulis dipanggil bupati. Kalau begitu Bang, tolong Bang yang bagus-bagus tentang Tangkisung, tolong gini mah. Itu contohnya. Jadi jangan pernah berpikir ya, sekolah saya hanya STM, sekolah saya hanya MAN. Saya itu hanya tinggal di tanah laut, nggak bisa begitu. Pramudia membangun 3 buku yang fenomenal, Manusia Indonesia itu di Pulau Buru. Ingat ya itu? Hatta menulisnya di Van Digul. Di mana kalau nyamuk itu manu kan langsung berdarah. Jadi kita nggak ada alasan. Ini ibu tadi kok lari, ibu tadi yang saya tanya tadi. Bu Indrani Sarik kah, Bu? Bu? Ada Prof. Jangan sarik, jangan sesarik. Ini karena saya tagih tadi, jadi dia harus ngirim, Bu ya. Tadi Pak, maaf, mohon maaf tadi gangguan sinyal, Pak. Ya, biasa itu alasan yang biasa-biasa aja itu. Ibu, ingat dulu, ini orang dengar semuanya, Ibu kirim naskah Ibu ke saya ya. Yang nanya dongeng itu enggak. Dan Ibu jangan merasa pernah diri penulis dongeng. Orang Barat itu adalah orang yang suka dongeng. Dan mereka itu sangat percaya sama tahyul. Jadi bukan orang Indonesia yang percaya sama tahyul. Jadi otak kita ini jangan dibalik orang Barat. Ibu pernah naik pesawat? Pernah. Ada nggak nomor 13? Oh, enggak ngitung sih Pak, enggak apa ya. Nah, makanya saya bilang dari awal tadi itu harus dicermati. Nggak ada yang namanya nomor 13, 14. Karena dia percaya itu nomor celaka. Pesawat itu pasti produk orang Barat. Dia bikin gedung nggak ada lantai 13. Oh gitu. Makanya film-filmnya itu film-film tahayul semuanya. Cuma sekarang ini dibuatnya tahayul masa depan. Kayak Arafatar, kayak Alin, macam-macam. Lalu kita nganggap dia itu orang yang paling bagus, orang Barat itu. Lalu kita yang dibilangnya kita ini yang percaya tahayul. Yang percaya tahayul itu orang Barat. Dracula, zombie. Itu semuanya enak. Jangan mau didusta-dusta lagi, Bu ya. Jadi kalau Ibu tidak ngerti BH, Ibu pakai apa? Nah, pakai kutang aja deh, Pak. Pakai kutang aja. Nah, itu bagus, cerdas. Nasionalisme. Kita punya kutang, habis cerita. Ya, jadi Ibu semangat. Saya nunggu Ibu dalam bulan ini sampai tanggal 31. Insya Allah. Insya Allah. Ibu tahu arti insya Allah? Jika Allah mengizinkan. Kalau Ibu malas, Ibu yang berdosa, bukan Allah yang salah lah ya. Oh, saya nggak diizinkan. Loh, itu artinya Ibu gitu loh. Artinya kalau Ibu nggak selesai, Allah nggak mengizinkan. Ya, kita harus bisa. Iya, oke ya. Nah, itu setidaknya Ibu dia aduk-aduklah sedikit pikirannya ya. Ya. Jangan terlalu tegang, Bu. Tapi melihat wajah Ibu, saya yakin Ibu serius untuk menulis tentang itu. Insya Allah. Ya. Amin. Banyak cerita-cerita. Jadi angkat aja cerita-cerita yang di tanah laut itu. Ya. Ibu pernah ke Batakan? Pernah, ada pulau apa di sana? Ada Pulau Datuk. Pulau Datuk. Iya, sip. Udah, saya nggak usah cerita lagi. Ya. Itu contoh-contohnya. Ibu bisa bikin banyak. Ya. Tanjung Dewa, Ibu tahu cerita Tanjung Dewa? Pernah dengar aja, belum tahu Jangan ceritanya. dengar, nanti Ibu ke sana wawancara orangnya, tulis versi Ibu. Kita kan menulis yang tidak fakta, nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Jadi saya, Pak Rahmat, ini tolong dicatat ya. Ya, saya siap. minta tanggal 31 paling lambat sudah ada di saya, dikirim ke saya. Siap, saya tagih nanti, Pak. Ya, oke. Ya, tetap. Prof, terima kasih
Izin dua pertanyaan lagi ya, Prof. Mungkin ada dari peserta yang hendak diskusi kayaknya semakin malam semakin menarik ini. Ya, silakan. Pertama dari Ibu Siti Rokayah, yang kedua dari Ibu Nur Astiah ya. Dua pertanyaan terakhir ya. Yang pertama kepada Ibu Siti Rokayah, dipersilakan. Kenalkan diri dulu, kemudian bertanyanya singkat padat. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Ersis sudah menerima pertemanan di Facebook saya. Baru tadi ya? Iya. Oh, iya. Gini, Prof. Selama ini tuh saya lebih cenderung ke menulis fiksi. Belum sekalipun saya menulis non-fiksi, ya pernah sih, tapi kayak karya tulis gitu aja. Tapi belum yang menulis untuk opini, menulis non-fiksi lainnya, menulis buku yang di luar fiksi itu. Nah, bagaimana Prof caranya tuh Prof supaya bisa gitu menulis non-fiksi itu? Oke. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Ibu Siti Rokayah. Kemudian langsung ke pertanyaan terakhir, Bu Nur Astiah ya. Silakan perkenalkan diri dari mana dan pertanyaannya singkat dan jelas. Persilakan Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Astiah. Saya ingin menanyakan ini Pak, tapi mungkin masih terkait dengan pertanyaannya Peggy ya Pak ya. Itu kebetulan Peggy my student Pak. Tadi kata Bapak untuk bisa menarik orang membaca tulisan kita harus pinter pandai membaca segmen pasar. Nah, ketika kita mencari peluang tersebut dan ternyata peluang tersebut artinya di luar daripada interest kita, artinya kita tidak punya latar belakang pengetahuan tentang hal tersebut, akan sangat sulit kan bagi kita untuk bisa menuangkan gagasan-gagasan kita berkenaan dengan yang tadi berkaitan dengan yang segmen pasar tadi. Saya dulu pernah diajak teman nulis artikel di koran. Jadi memang sarannya seperti itu. Katanya kalau mau terbit di koran, maka tulisan kita itu adalah kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lagi yang lagi viral katanya. Nah, sementara kalau misalnya hal tersebut pengetahuan kita nol sama sekali, berarti kan kita harus menggali dulu kan Pak pengetahuan tersebut. Artinya kan kita baca dulu. Sementara kita dikejar waktu misalnya. Nah, ini menurut Bapak solusinya seperti apa Pak? Oke, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, jadi kalau gitu Bu Aisyah dengan Rukayah atau Rugayah bagusnya? Siti Pak. Oh, Siti lah. Ini nama-nama Islam semua nih. Jadi sebenarnya kan begini, itu kalau secara umum seperti yang kita katakan tadi, atau ada yang saya buat di kalimat kedua itu, lakukan saja. Ya. Nah, saya nggak jawab satu persatu ya, umum aja. Jadi ketika saya menulis buku saya yang pertama tadi itu, menulis sangat mudah, itu tulisan itu yang dibuat di Radar Banjar. Ketika Radar Banjar itu baru didirikan. Honornya, nggak pakai honor, Jan Erwin yang pemimpin redaksi ini. Kenapa Pak? Orang ribut tentang honor menulis. Saya menulis saja. Jadi buku, lalu saya kirim ke penerbit Mata Khatulistiwa. Diterbitkan di sana. Lalu laku. Setelah laku, saya terkenal nih ceritanya. Ya agak terkenal lah. Viral sih tidak, tapi agak terkenal. Loh, saya juga bingung. Lalu diundang orang gini, undang gini. Dari menulis, ya hanya tentang menulis, ya macam-macam lah. Tidak punya pengetahuan. Itu membawa saya kepada kesadaran. Jadi kalau kayak Siti tadi misalnya mau nulis tentang non-fisik, tulis saja. Mun sampai berpikir 40 tahun, itu dia nggak akan jadi tulisan. Tapi kalau Siti mulai menulis sekarang, begitu ditulis jadi dia tulisan.
Kan tadi ada beberapa hal, jangan takut salah. Kan gitu. Jangan beralasan tidak mood. Jangan beralasan sibuk. Atau seperti Bu Nursia, ya belajar. Baca. Menurut Ibu saya tahu tentang BH. Tapi saya pastikan saya bisa lebih tahu dengan Ibu. Sejarah kerudung. Nah, ini saya contohkan buat Fatori lah. Ya, Prof. Sama Rahmat. Mungkin Anda ketawa melihat saya rambut panjang. Tapi peninggalan Rasulullah yang diawetkan sampai sekarang apa? Rambut. Artinya rambut Rasulullah itu panjang. Lalu kenapa Pak Tony nganggap saya ini maling ketika saya berambut panjang? Ingat loh, sampai itu mencela Rasulullah loh. Saya meniru, sampai tahu nggak siapa yang pertama berambut pendek? Kalau Anda baca Al-Ghazali, Anda baca Bukhari, Anda lihat gambar Muslim, bahkan gambar Yesus, itu rambutnya semua panjang. Ya, Prof. Sampai harus tahu siapa yang pertama berambut pendek. Itu terjadi ketika Perang Salib. Hati-hati loh. Nah, jadi Bu Aisyah belajar aja. Artinya kita, seperti yang saya katakan pertama, membaca. Membaca itu adalah pekerjaan paling indah. Paling mudah. Bisa. Saya kan sudah kasih tahu tadi, saya sekolah di PGA. Atau sekarang MAN. Belajar sama Pak Rahmadi itu, Daraba, Darabu, Darabna, Darabtuna. Tapi saya bersyukur saya pernah sekolah di MAN atau PGA. Karena kenapa? Itu belajar bentukan kata saja, itu 18 biji. Bahasa Inggris, kecil. Hanya kemarin, hari ini, dan besok. Bahasa Arab, 18. Sakit kepala kita dibuatnya. Tapi karena kita belajar, akhirnya kalau kita melakukan yang sulit, nanti yang setengah sulit itu jadi mudah. Jadi baca aja, Bu. Mana ada di PGA belajar statistik, Bu? Ingatlah ya, sekarang saya mengajar metode penelitian. Dulu ketika saya lahir, mana ada internet, Bu? Oh, ketik-ketik. Orang sekarang dilihatkan mesin tik mungkin nggak ngerti lagi. Saya dulu, no. Karena saya sudah belajar mesin tik, lalu mudah belajar dengan keyboard. Gitu, Bu. Memang harus dipelajari. Jangan pernah menulis apa yang tidak kita ketahui. Sekarang Ibu, anak Ibu berapa? Yang mana nih, Prof? Enggak, Bu Aisyah. Oh ya. Saya, Pak. Anak saya 2, Pak. Oke, 2. Sekarang saya tanya, Ibu sehari berjalan berapa kilo? Kalau lagi pandemi sekarang nggak terlalu jauh, Pak. Paling seputaran rumah saja. Enggak, jadi harus sadar ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu orang yang paling panjang perjalanannya setiap hari. Ibu nggak pernah ngitung. Ibu di dapur aja, itu bisa 140 kali bolak-balik itu untuk memasak aja. Ibu nggak pernah ngitung itu. Betul, Pak. Harusnya ibu-ibu itu sehat-sehat. Betul, Pak. Ya, karena dia bergerak terus. Jadi jangan main-main lah ya. Jadi Ibu salah itu. Ibu di atas 10 kilo sehari jalannya. Menyapu Ibu kira nggak jalan. Ibu kira nggak olahraga. Ya. Nah itu contohnya. Jadi Ibu menulis itu aja, saya kira hari orang akan sadar, oh iyalah. Saya ini sebenarnya pejalan ini. Saya ini olahragawati. Bayangkan kalau itu Ibu doakan untuk anak-anak Ibu, untuk suami Ibu, kira-kira pahala Ibu itu nggak mau lagi almarinya, Bu ya. Tapi kalau Ibu buat untuk, wah ini saya ini capek gara-gara ngasih makan anak, ngasih makan, fiwailul likulli humazah. Ya, coba, nah ini cara berpikir kita loh, yang kadang-kadang kita nggak nyadari. Bapaknya masih goro, ibu sudah masak air. Coba bayangkan. Apakah itu enggak pengabdian? Lalu mendidik pulang pangestu. Ya kalau pangestu kelakuannya baik.
Mau nakal pulang, 40 ekong pulang yang kayak gitu. Dan ternyata ibu masih hidup sampai hari ini. Nah, kalau dengan dia yang baik bagaimana hebatnya? Nah, itu aja ibu tulis sudah menarik itu. Ya kan? Ibu harus mendidik anak ibu. Ibu harus mendidik Pangestu. Angkatan Pangestu mungkin baik, nanti angkatan berikutnya parah. Tapi ibu tetap jadi guru. Wah, masuk surga, Bu. Gitu. Nah, jadi Rukaya ya, Ibu Siti Rukaya. Lalu kita kan sudah berteman, jadi kamu tiap hari kan bisa baca tuh. Iya, Bro. Baca aja tulisan-tulisan saya itu. Tulisan-tulisan santai. Siap belajar dari tulisan, Prof. Oke, nah saya pengen tanya jadi guru ini yang nggak bisa naik pangkat gara-gara nggak bisa menulis artikel ilmiah. Ada nggak? Ada nggak di sini guru-guru yang nggak bisa naik pangkat? Gara-gara nggak ada artikelnya, artikel jurnal. Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa, alhamdulillah Pak Rahmadi, berarti selamat. Kalau nggak, tadi itu saya mau nolong, jadi oke. Oh, saya belum, Prof. Saya belum pernah masuk jurnal nih. Nanti minta mohon. Ya sudah ditutup baru masuk Pak Rahmat ini kan jadi nggak lucu juga. Ini Prof lagi proses masuk ke jurnal Prof. Nah, Lagi itu tunggu deh accept tuh Prof. Papator itu ya. Tapi nyoba di dua jurnal Prof, yang di Perpunice sama satunya Baje. Tapi belum tahu nih yang mana yang diterima. Ya, coba aja dulu. Nanti kalau masalah nanti kita bicarakan lagi ya. Udah aja, dunia ini mudah aja, ya kan? Jangan berpikir sulit-sulit ya. Oke, saya kira cukup begitu dulu ya, Pak Patori ya. Nah, Prof. Saya sebelum ini ditutup gini. Jadi saya minta maaf. Ya gaya saya itu seperti ini. Ya, tapi tertarik Prof. Jangan dibuat tegang-tegang lah gitu loh. Ini tegang-tegang saya jadi tegang juga. Nah nanti kalau ada yang lagi mau undang-undang saya, itu saya nggak suka yang namanya, saya itu kalau 07 ya 07. Itu saya nggak mau tahu yang lain-lain itu. Karena apa? Saya betul-betul menyediakan waktu saya untuk ini gitu loh. Jadi kalau yang 7 sampai jam 9.30 ya sudah. Nah yang kedua itu saya itu kalau di kampus itu saya itu dimarahin mahasiswa gitu. Saya kalau janji tugas itu jam tanggal 15 ya tanggal 15. Saya nggak akan terima tanggal 16. Kalau yang lain-lainnya fleksibel aja. Oke ya, jadi saya kira demikian dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, cara saya yang kurang baik. Ya, maksudnya itu hanyalah untuk memotivasi. Jadi nggak mungkin juga saya menyediakan waktu saya untuk menyakiti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan katanya juga anak-anak SMA saya lebih senang lagi itu sebenarnya dengan anak-anak yang muda-muda itu. Ya, pesan saya seperti itu, menulislah, tulis aja, mau salah kayak mau apa kayak nggak penting itu. Yang penting itu adalah menulis. Hasilnya tulisan itu yang penting. Ya, saya kira demikian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget Prof, terima kasih banyak. Ini sepertinya perlu kita undang atau perlu kita hadirkan secara langsung Prof. Ya betul. Semoga bisa diagendakan ya Prof. Ya betul Pak. Katanya secara virtual nih, secara virtual aja sudah cukup puas gitu, nah apalagi dengan menghadirkan langsung, insya Allah akan banyak hal-hal yang akan kita pelajari lagi. Mungkin nanti semoga Prof berkenan apabila kita undang lagi secara langsung apabila kondisi kita sudah semakin membaik lah. Pandemi kita cepat berlalu seperti itu. Dan insya Allah nanti ya Pak Rahmadi kita tidak lanjuti beberapa hal yang sudah didiskusikan antara peserta dengan Prof tadi. Yang mau bikin naskah, mau konsultasi bisa langsung dengan Prof. Masuk dengan Pak Hadanihat, beliau siap mengirimkan mahasiswa beliau ya untuk turun ke pondok Mas Hadani seperti itu. Kemudian banyak mungkin kesimpulannya
tidak dapat disimpulkan karena semuanya kesimpulan seperti itu disampaikan tadi. Jadi mungkin sekian dulu lah untuk diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah semuanya bermanfaat. Yang artinya kita semua di sini adalah seorang penulis. Mari kita bersama-sama mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan kemampuan kita dalam menulis sehingga visi dari IPL menjadikan Tanah Laut sebagai kota literasi terwujud bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Mungkin demikian diskusi pada malam hari ini. Ulun selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kurang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Ayu Siti. Terima kasih Bapak Ahmad Fatori. Terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang sangat bermanfaat kepada Profesor Ersis dan kepada seluruh rekan-rekan pengurus IPTL. Nanti bisa kita agendakan untuk bertatap muka secara langsung dengan Profesor ya. Karena saya sendiri sangat penasaran dan ingin dibimbing dalam hal penulisan opini serta esai. Demikian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adik-adik penulis, semangat, mari kita tuliskan apa yang kita lihat. Pertama sebelum kita tuliskan dalam buku atau dalam laptop Anda atau dalam smartphone Anda, tuliskan dulu di otak Anda dengan menggunakan seluruh panca indera Anda dan secara sungguh-sungguh, tentu saja dengan hati. Jangan lupa, jangan pernah menuliskan hal yang bohong. Jadi tulislah dengan jujur, gunakan seluruh kemampuan panca indera kita. Dari Profesor Ersis untuk kita semua. Saya, Ayu Siti, menghaturkan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Kita foto bersama dulu, Prof. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Prof. Yang lain mungkin minta tolong hidupkan ya ininya. Foto bersama. Videonya. Bunda. Nisa, Dewi, Rahmawati, fotonya Fatul Jana. Ya, dibuka kameranya, Bang Hanil. Oke, Bang Agung. udah banyak yang hidupkan ya. Oh ya. Digeser aja tuh yang tidak ada anunya. Oke. Saya geser kayak apa nih? Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Ini pecah jadi dua ya. Ayat 2. Oke, sudah. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Nanti Ini mohon diterima pertemanan saya di Facebook ya Pak Prof. Ini Ramadhani, coba ya buat briefis atau briefis, ringkasan lah. Oh ya, apa yang siap. kita lakukan hari ini, besok diposting. Siap. Coba. Siap. Oke ya, jadi itu semacam latihannya. Jadi apa yang kita alami tulis ya, Oke. Jangan pernah. Oke, gini kawan-kawannya, silakan nanti tulis ya, nanti dikirim di grup ya, di kertas lembar, ya kertas lembar, silakan ditulis seadanya ya dari awal sampai akhir. Ya, jadi semuanya semacam resume ya, resume. Gitu. Silakan, insya Allah bisa ya Pak Prof, insya Allah bisa. Ya udah, nanti kita lihat aja. Kalau menulis kan pasti jadi tulisan. Iya pasti, yang nggak bisa nggak ditulis. Satu lagi Pak Prof, kami mungkin kita dalam pelatihan ini ada 2 kerjasama percetakan sebenarnya, percetakan Al-Mahera dan percetakan Ilalang Pustaka Ilalang Lamongan. Mungkin bisa kerjasama dengan percetakan Pak Prof, bisa nanti kawan-kawan karena banyak nih kan, insya Allah akhirnya akan menjadi target kita per orang itu 1 buku, insya Allah. Ini mungkin
sampai bikin aja percetakan sendiri, apa susahnya, nggak punya modal kok. Gitu ya. Oke, siap. Nggak bisa bikin ISBN, nanti saya suruh tim saya, mudah aja itu. Siap. Bikin percetakan sendiri, kenapa takut? Oke, siap. Ya, Prof. Kemarin sudah merencanakan dengan Ibu Siti Rokayah. Ya. Urusan kecil-kecil aja, Nanti kan Oke. kamu datang ke kampus saya, nanti saya suruhkan ke tim saya, kamu belajar sebentar bisa kok. Oke. Badan hukum CV aja cukup ya, Prof? Nggak usah pakai badan-badan, nggak ada apa-apa juga. IPTL bisa, Prof? Organisasi daerah. Kalian punya SK kan? Iya, organisasi daerah. Ya sudah, cukup itu. Oh, siap-siap, Prof. Oke. Atau Pemko itu Pemko itu diakali buat aja atas nama apa? Badan apa tadi? Arsip. Oh ya, diskursif ya. Iya, biar aja dia yang minta. Nanti kita ajarin. Biar dia membiayai sekalian kan? Ya, Oh, diskursif sudah punya, Prof. Baru ngajukan di SBN. Ya nggak apa-apa. IPTL nanti Pak Prof. IPTL-nya disangkutkan ke sana juga nggak apa-apa kok. Kan nggak bayar. Iya, Prof. Mau sampai minta kok, kalau kami itu minta hari ini, minta besok sudah keluar dia. Yang ngurusnya di sana juga teman. Mantap. Terima kasih Pak Prof. Jadi sekali lagi saya ingatkan, itu nggak ada yang perlu keluarkan duit. Mendesainnya desain sendiri, menulisnya desain sendiri, editnya edit sendiri. Nanti diajarkan sekali. Tapi kalau nggak pintar ya nggak bakalan pintar, capek-capek. Ini diajarin sekali dah. Siswa-siswi ya, ini pelajar nih. Perlu dicoba. Oke. Pak Ramadi. Oke, Rukaya, nanti kirim alamat kamu. Besok kamu saya kirimkan buku satu aja. Sip, makasih. Ya. Wah, bonus ya. Oke, ya saya kira demikian aja. Kalau Ya, selesai Prof. kita tutup. Terima kasih, Prof. Oke, masih Pak Prof. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Iya. Selamat Terima malam kasih Pak banyak, Prof. Prof. Semoga Assalamualaikum. sehat, Prof. Yuk, Sampai ketemu nanti di play hari. insya Allah. Amin. Ibu ini. Kawan-kawan, terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya. Yang belum absennya silakan absen. Absen di Presensi ya, bukan absennya. ya, presensi di ini ya. Di chat. Chat. Berhubung Ulun hostnya Ulun ya. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.